kurang stabil ya. Tidak Aku kameramen. Gak nyaman ya suara ini. Sakit mana tuh dia? Apa hal yang pengen dilakuin di masa SMA tapi nggak kesampaian? Hal yang pengen dilakuin Wisuda. ya semua anak pasti berharap corona tuh nggak ada dan bisa sekolah normal, ketemu teman lain-lain. Alhamdulillah semuanya kesampaian di masa-masa SMA saya. Yang tak harapin tuh, yang tak pengenin kelas 12 tuh masuk offline gitu. Jadi ini nggak, aku kan satu setengah tahun di rumah, 1,5 tahun di sekolah toh. Jadi rasanya kayak nanggung, kayak kok bangun tidur tahu-tahu besoknya lulus. Tahunnya cuma tidur bangun makan, tidur bangun makan. Jadi ini kayak nggak ada tantangannya gitu loh. Ya. Momen paling sedih di masa SMA? Momen paling sedih. Gak ada deh kayaknya momen sedih di SMA. Harusnya aku jadi panitia Extrafest, megang LO tapi batal. Momen paling sedih saya di SMA adalah tahun ini karena adanya COVID kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau diberi kesempatan satu hari buat ngulang lagi masa SMA, kira-kira momen apa yang bakal diulang? Yang bakal diulang? Momen pas piknik. Karena di dalam piknik itu terdapat pengalaman dan kenangan yang banyak bersama teman-teman. Ya itu sih, satu hari buat ngadain Extrafest. Extrafest. Aku pingin banget ngulang Extrafest, soalnya di sana aku tampil, terus pokoknya have fun banget. Tapi aku nggak tahu ya di balik layar panitianya seberapa capeknya atas kegiatan itu. Tapi aku pingin banget ada Extrafest lagi dan maybe kalau misalnya tahun depan ada Extrafest meskipun aku udah lulus, aku bakalan datang. Menurut pandangan pribadi Mas Fadil, ada nggak guru yang bikin masa SMA lebih berarti dan nggak bisa dilupain? Bu R, karena membuat saya termotivasi dan menuju lebih baik lagi ke depannya. Bu Isti. Ya, aku diajar dia dari kelas 10 dan dibanding guru yang lain, dia kalau ngasih tugas lebih banyak sih. Dan bikin males juga. Pak Teguh, soalnya Pak Teguh tuh dulu pernah waktu upacara dia adalah kayak marahin murid gitu karena dia usil muridnya, terus pokoknya nggak tertib. Tapi dia marahin muridnya tuh di depan barisanku, jadinya tuh dikiranya temen-temen tuh aku yang kena marah, padahal itu anak lain. Jadinya aku ditanyain sama temen-temenku kan, kayak kenapa tadi kok dimarahin Pak Teguh? Padahal itu yang nggak dimarahin, dan aku tuh tekanan batin sendiri. Malu juga sih. Jadi Pak Teguh. Apa hal yang paling kocak yang pernah Mas lakuin di sekolah? Paling kocak. Itu di kelas apa di satu sekolah gitu? Mau ekstra. Aku masih kelas 10. Ada demo ekstra KIR. Tahu KIR loh? Aku disuruh maju, suruh jadi, "Dek, maju, nyobain." Ditanya Mbak "Dek, KIR gimana? Seru nggak?" Aku jawab, "B aja." Tapi akhirnya apa? Aku malah ikut KIR. Kan nggak anu sama omonganku toh. Kayak aku ngomong B aja tapi kok ikut loh. Ya wis itu. Kira-kira menurut Mas Fadil apa yang bakal dikangenin di masa SMA? Kangenin. Kalau aku, momen yang paling bakal dikangenin kalau udah lulus adalah nongkrong atau duduk di depan kelas sama teman-temanku. Soalnya itu almost every day, bener-bener hampir setiap hari kita tuh duduk di depan kelas, entah cuman ngobrol, entah kepanasan, apa mau sambil ngemil, pokoknya kita tuh hampir setiap hari kita tuh duduk di depan kelas, sampai dimarahin guru pun kita juga duduk di depan kelas. Tapi menurutku wajar sih kalau paling ditegur kayak ayo masuk-masuk gitu.
Tapi emang duduk di depan kelas tuh paling adem sih menurutku. Itu dari SMA tuh suasananya, Dek. Soalnya kalau cuma kegiatan atau momen, kamu sampai tua pun bisa kayak temanmu mbok kumpulin, kamu bikin acara ini bisa, tapi kayak suasananya, feel-nya kan udah beda. SMA kan masa-masanya kalian belum terlalu sibuk sama kehidupan sendiri, paling masih sibuk, oh aku mau kesini. Tapi kalau udah masuk ke umur kepala 20 ke atas lah, kalian tetap mikir, oh aku nikah nih usia segini, aku harus punya kerja di usia segini, jadi ini udah punya tujuan sendiri-sendiri. Yang paling dikangenin semasa sekolah itu dari kumpul-kumpul bersama teman, untuk ngeblongnya juga, dan keasikan yang lainnya. Kalau diberi kesempatan buat menghapus atau mengubah salah satu memori masa SMA, memori atau pengalaman apa yang bakal dipilih? Untuk dihapus itu untuk yang tahun ini aja, karena adanya COVID, ya itu tadi. Oh ngehapus ya? Mengubah toh? Aku gak melu OSIS. Sumpah. Soalnya gara-gara aku melu OSIS, ono salah satu kegiatanku sing kocar-kacir. Sing aslinya aku jadi atlet Porprov malah gagal. Lebih sedih wi. Aku bakalan meminimalisir untuk ditegur sama guru. Sebenarnya aku nggak yang sering ditegur guru gitu, tapi kalau bisa kita hindarin, kenapa enggak gitu. Jadinya aku nggak pingin sampai ditegur guru. Jadinya itu, dah. Mbak Frida pengen dikenal Mbak Frida pengen dikenal dengan image yang seperti apa? Aku pingin dikenang sebagai Dari aku toh, dari kelas 8 SMP, aku kumisnya udah tebel sendiri, pengen diinget jadi, oh kumis. Dikenang, dirasakan, dan dikenang dengan caranya sendiri, dan tidak lupa dengan saya, dengan Oke. Pokoknya aku tuh dulu, agak dulu sih, kalau SMA nih, ini masih SMA sih, tapi maksudnya biasanya kalau aku sekolah, aku pakai kerudung kayak gini. Terus gak tahu kenapa, entah aku GR atau enggak ya, setelah aku pakai kerudung kayak gini terus banyak aja yang ngikutin. Aku nggak tahu nih GR apa enggak ya coy, tapi nggak tahu, suka aja. dikenang, dirasakan, dan dikenang dengan caranya sendiri, dan tidak lupa dengan saya, dengan Balina. Mesti diulang pertanyaan ini apa? Ben anu nih. Mas pengen dikenang dengan image yang seperti apa? Dikenang dengan caranya teman saya sendiri, dengan pengalaman dan pertemanan di masa sekolah saya. Makna cita-cita menurut Masnya? Suatu keinginan yang ingin digapai. Satu pesan buat teman-teman satu angkatan. Pesan saya, sukses selalu untuk teman-temanku, dan jangan lupa untuk selalu ingat dengan kenang-kenangan indah yang dulu. Terus satu kata untuk mendeskripsikan masa SMA. Masa yang paling asik dan lebih bermakna. Oh, kenapa? Karena
kita di SMA itu masa-masa puber, dan masa-masa puber itu harus mempunyai wawasan yang luas. Dengan begitu kita bisa tahu banyak hal dalam sesuatu dengan lingkup yang luas. Satu kata untuk SMA. Satu kata untuk SMA. Satu kata. The best lah pokoknya. Udah. Arti cita-cita menurut Mbak Afrida. Arti cita-cita menurut Afrida. Kalau buat aku, arti cita-citaku, cita-cita kan pandangan hidup ya. Jadi apapun yang aku lakuin saat ini itu mempengaruhi cita-citaku banget, mempengaruhi tujuanku banget, dan apa yang aku lakuin saat ini insya Allah udah sesuai sama tujuanku. Jadi cita-citaku adalah apa yang aku usahakan saat ini. Satu pesan buat teman-teman satu angkatan. Buat teman-temanku satu angkatan, pokoknya terima kasih karena udah mengukir banyak cerita, dan semoga kita bisa ketemu lagi kalau udah sukses nanti. Dan kalau udah sukses jangan sombong, jangan lupa sama temen-temennya yang udah setiap hari nemenin, ngasih contekan, terus dihukum bareng-bareng, jangan dilupain pokoknya. Semoga sukses. Satu kata buat masa SMA. Tadi aku apa sih? Cik? Membekas. Oh iya. Ulangi Gil. Satu kata buat masa SMA. Satu kata buat masa SMA, membekas. Oke. Udah kan? Ya. Gimana sih? Cita-cita menurut Mas Fadi. Makna cita-cita. Beda orang beda pendapat ya ini. Menurutku nek cita-cita tuh kayak tujuan. Kayak, oh cita-citaku tentara misal. Kamu, wah aku harus binsik, aku harus belajar ini. Oh aku harus belajar ini supaya bisa jadi tentara. Kadang kan cita-cita nggak semuanya bisa kecapai itu. Ada yang cita-citanya jadi tentara malah jadi guru BK. Ada. Nah, aku sendiri ya cita-citanya jadi orang sukses wes. Sukses dunia akhirat. Amin. Satu pesan buat teman-teman seangkatan. Satu pesan. Susah. Ya untuk teman satu angkatan tetap semangat lah. Apalagi yang masih UTBK, yang masih nyari sekolah, yang masih sibuk benahi fisik buat jadi calon awas taruna, calon angkatan. Tetap semangat, jangan lupa sama tujuan kalian yang sudah kalian tujukan. Tetap semangat pokoknya wis. Satu pesan buat masa SMA. Satu pesan buat masa SMA. Satu kata buat masa SMA. Satu kata. Susah nih. Sik tak mikir sih. Menakjubkan. Sudah? Nah, apa yang Anda lakukan selama ini harus dipertaruhkan nanti pada saat Anda mengikuti kuliah dan nanti akhirnya Anda akan menjadi orang yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh bangsa dan negara. Ini yang saya harapkan. Sekali lagi mohon supaya bisa melanjutkan ke sekolahan. Yang ketiga, terakhir adalah tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, tolonglah jaga nama alma mater sekolahan kita SMA Negeri 1 Purwodadi agar tetap untuk bisa menjadi
istilah tumpuan harapan daripada adik-adik Anda semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.